Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebagai tambahan aja untuk subscriber saya agar mengerti, kenaikan BTC ini sifatnya sementara karena The Fed guyur Rp 4.600 triliun dalam sepekan untuk bailout bank di AS. Itu salah satunya kenaikan BTC itu. Selama beberapa hari terakhir, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve menggelontorkan ratusan miliar dolar AS untuk menyelamatkan sistem perbankan di negeri Paman Sam akibat runtuhnya Silicon Bank ataupun SVB. Itu merupakan kenaikan BTC yang sifatnya sementara. The Fed tercatat menggelontorkan likuiditas berupa fasilitas diskonto untuk bank-bank di AS senilai 152,9 miliar US dollar pada Rabu tanggal 15 bulan 3. Adapun The Fed juga menyalurkan program pinjaman berjangka perbankan senilai 11,9 miliar US dollar. Itu yang mengakibatkan sekarang BTC ikut naik. Ditambah dengan fasilitas likuiditas senilai total 140 miliar US dollar yang diberikan kepada Silicon Bank ataupun SVB dan Signature Bank. The Fed telah meluncurkan bantuan likuiditas senilai 300 miliar US dollar ataupun 4.600 triliun rupiah sejak pekan lalu. Melihat jumlah pinjaman yang sedemikian besar, beberapa analis optimistis dengan kondisi perbankan AS dan mengatakan sekarang ada lebih sedikit alasan untuk takut peristiwa beberapa hari terakhir meningkat ke krisis ekonomi. Tapi ini sifatnya sementara, justru nanti kedepannya kalau melihat hal tersebut pasti nanti ujung-ujungnya dari Fed tidak mampu menahan laju inflasi. Dengan inflasi yang tinggi, mau nggak mau, bisa nggak bisa cetak uang lagi, market akan ngebul kembali. Ya, disitulah permainan kita sebagai orang kecil, hanya nyopet-nyopet sedikit, melihat pergerakan mereka, apa yang lagi jogetannya mereka, kita ngikuti saja, hitung-hitung kita mencari kesempatan dalam kesempitan. Ya memang seperti itu kondisinya kita sebagai pemain receh. Kalau kita nggak mau bonyok, kita tahan diri, kita sabar agar kita cuan, jaga mental, atur psikis kita. Kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat dan pas dan cepat juga. Sulit itu ya, makanya saya katakan berulang-ulang untuk bersabar. The Fed meluncurkan fasilitas pinjaman bank pada hari Minggu di tengah-tengah gejolak pasar finansial akibat kegagalan Silicon Bank dan kemudian Signature Bank pada akhir pekan. Fasilitas ini kemungkinan berbagai bank dan perusahaan lain yang memenuhi syarat untuk meminjam dari Departemen Keuangan berupa surat utang, beragun aset, dan agunan lain yang memenuhi syarat pada nilai nominal. Di situ mereka semua perbankan aja pada bencut, perusahaan-perusahaan pada rontok. Tapi kalau BTC itu nggak akan, tetap berapapun harganya tetap masih ada, karena yaitu tadi tanpa kontrol, nggak ada yang punya. Memang seperti itu kondisi BTC untuk menyelamatkan daripada inflasi sebetulnya, cuma memang dipermainkan, harganya naik turun tergantung mental kita kuat, mampu dan enggak di saat beli ketika harga turun. Itu alasan kenapa BTC naik. Kalau saya berpikiran nanti akan crash sekali lagi dengan kondisi yang acak-adut, makin gak jelas. Yang kemarin menaikkan suku bunga, sekarang malah mengguyur dananya. Apalagi nanti yang akan terjadi ke depan, apa malah semakin acak-adut, apa malah semakin berantakan. Yang penting intinya kita tunggu sampai crash, kita ikut ngebut, ngambil kesempatan dalam kesempatan orang-orang gedean. Itu aja alasan saya kondisi BTC naik hanya sifatnya sementara. Tahan diri, sabar agar kita cuan.
BTC ini salah satu pilihan yang tepat untuk investasi. Mengapa saya katakan seperti itu? Waktu krisis tahun 2008, perbankan-perbankan pada jatuh, perusahaan-perusahaan pada rontok, BTC-nya masih berharga, masih bertahan. Itu keputusan yang tepat kalau mau investasi di BTC, tapi itu juga harus nunggu ketika barang murah tentunya. Ini juga seorang investor, Robert Kiyosaki, memperingatkan bakal terjadi goncangan ekonomi yang akan datang setelah dua bank besar ditutup oleh regulator di AS. Kiyosaki menyarankan investor untuk beli BTC hingga emas. Buyout dimulai lebih banyak uang palsu untuk menyerang ekonomi yang sakit. Masih merekomendasikan respon yang sama, beli lebih banyak emas, perak, bitcoin. Hati-hati di jalan, kecelakaan mendarat di depan, kata Robert Kiyosaki dalam sebuah cuitan di Twitternya. Kiyosaki menyebutkan dolar AS sebagai uang palsu karena didukung oleh kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah AS alih-alih terkait dengan uang nyata seperti emas. Terkenal ini telah lama menyarankan untuk berinvestasi dalam emas ataupun perak dan bitcoin yang baru-baru ini disebutkan sebagai yang terbaik untuk masa-masa yang akan datang dan sangat stabil. Dalam peringatan baru-baru ini, dia meramalkan semuanya akan hancur pada Desember tahun lalu. Dia menyarankan berinvestasi dalam emas, perak, dan bitcoin akan menghasilkan kekayaan ketika The Fed mencetak triliunan dolar. Itu yang saya maksud. Makanya berita juga penting, tak analisa lagi dengan semendetil mungkin kondisinya lagi ngebul bull trap, rally atau memang betul-betul lagi buran. Itu kita akan ketahuan dari pantauan dari analisa kita. Oke bro, awal bulan ini dia memperingatkan ekonomi dunia berada di ambang kehancuran, peringatan bank runtuh, tabungan beku, dan bail-in sebelum penutupan Signature Bank. Dia memperkirakan bank lain akan bangkrut. Pada Januari dia berkata saat ini semuanya berada dalam resesi global, peringatan akan melonjaknya kebangkrutan, pengangguran, dan tunawisma. Harga Bitcoin mencapai harga tertinggi 9 bulan pada Selasa 14. Harga Bitcoin mencapai tertinggi 9 bulan pada Selasa 14 Maret 2023. Catatkan keuntungan 30% dalam 4 hari terakhir. Penguatan ini terjadi di tengah-tengah kekacauan di pasar global setelah keruntuhan Silicon Bank minggu lalu. Selain itu, investor bertaruh The Fed tidak akan terlalu agresif dalam memainkan suku bunga di tengah kondisi global saat ini. Akibat ini, Bitcoin melonjak sebanyak dalam sehari terakhir 9,6% menjadi 26,533 USD. Asumsi rupiah 15.372 per dolar AS, tertinggi sejak Juni 2022 dalam kenaikan 4 hari berturut-turut. Tindakan otoritas AS membantu menstabilkan stablecoin USD, memantapkan USDC sebagai roda penggerak utama dalam perdagangan token digital, dan dipandang positif untuk sektor kripto secara keseluruhan. Mungkin itu saja, terlalu panjang videonya. Untuk tambah pengalaman subscriber saya agar lebih mengerti dengan jangka panjang, bukan hanya jangka scalping pendek belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.